Shalom jemaat yang terkasih, mari mengikuti Sapa Sabda dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Rabu 27 Mei 2020, dengan tema Semua Karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah pikiran, hati kami, supaya kami dapat memahami setiap pernyataan-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 65. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel. Dengan suara nyaring katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, dan ketetapannya, dan peraturannya, yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain, dan hendaknya kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga, raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Alangkah bahagianya hidup kita jika apa yang kita rencanakan selalu berhasil dan tantangan yang kita hadapi selalu mampu kita hadapi dengan baik, bahkan tanpa mengeluarkan tenaga yang besar untuk mencari solusinya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, pasti ada proses yang harus dijalani. Kisah pentahbisan bait suci akan mengantar kita untuk dapat merenungkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini karena penyertaan Tuhan. Pembangunan bait suci berlangsung selama 7 tahun pada masa pemerintahan Salomo, dan total 20 tahun untuk mendirikan juga istana raja. Jika melihat dari perencanaan pembangunan, tentu waktu yang dikerahkan untuk pembangunan itu jauh lebih lama, bahkan sejak masa Daud menjadi raja. Dalam pembangunan bait suci ini, Tuhan memiliki peran yang aktif, sehingga bait suci menjadi tempat kediamannya. Maka dari itu, selesainya bait suci ditandai dengan pentahbisan lewat berkat dan pujian yang disampaikan oleh Salomo sebagai raja. Kehadiran bait suci telah menjadi tanda bahwa Tuhan berdiam bersama dengan mereka. Salomo menumpangkan tangannya untuk memberi berkat kepada seluruh rakyat Israel yang telah berjelih lelah membangun bait suci. Berkat itu menyatakan kebesaran Tuhan bahwa janjinya selalu dipenuhi olehnya.
Janji tentang bait suci yang sudah disampaikan sejak dahulu kala dan saat itu terjadi pada masa pemerintahan Salomo. Berkat yang diucapkan Salomo memiliki relasi timbal balik antara Tuhan dengan manusia. Tuhan yang memberi dan menepati janji serta memelihara kehidupan manusia, sedangkan manusia harus dapat terus mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Itulah yang hendak ditunjukkan oleh Salomo melalui berkat yang diucapkannya. Ada kerinduan untuk selalu mencondongkan hati kepada Tuhan. Apapun yang sudah diterima oleh manusia dalam kehidupannya, baik susah maupun sukacita, semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Salomo juga memerintahkan kepada bangsa Israel untuk selalu berpaut pada Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup menurut ketetapan yang telah diberikannya. Salomo memberikan yang terbaik dalam jumlah ternak yang besar untuk menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Inilah wujud dari syukur yang dirasakan oleh Salomo dan seluruh bangsa Israel. Pentahbisan ini menjadi sebuah ungkapan syukur yang besar. Mereka menyelenggarakan perayaan besar untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita merenungkan. Apakah kita selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah bersyukur atas penyertaannya di dalam kehidupan kita? Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang seharusnya mampu membuat kita bersyukur penuh kepada Tuhan. Namun sayangnya, begitu banyak masalah yang melanda kehidupan kita setiap hari hingga membuat kita tidak lagi ingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan selalu memberi dan menepati janjinya, seperti ia menepati janji pada Salomo. Salomo juga mampu merespon setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, termasuk selesainya pembangunan bait Allah, dengan menaikkan berkat dan pujian kepadanya. Di dalam berkatnya, terdapat ajakan untuk terus mengarahkan hati kepadanya. Mari kita berkomitmen. Aku tidak lagi membanggakan diriku sendiri yang mampu melakukan banyak hal, tetapi aku mau mengutamakan Tuhan di hidupku, karena tanpa Kristus, hidupku sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya dan mengarahkan hatiku kepadamu, sebab semua yang terjadi di dalam hidupku karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Dan kiranya hari ini kami semakin mampu untuk mencondongkan hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.